bahwa MBG itu program pemerintah, ya tentu pelaku utama BGR, tapi kita semua terlibat untuk mendukung agar ini sukses. Bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, gubernur semua. Jadi ini pekerjaan kita semua. Kalau dulu kami nggak diajak, sudah ada Kepres, sudah ada Perpres 115 bahwa ini pekerjaan kita bersama. Ya tanggung jawab utamanya ada di BGR. Yang kedua, tadi Pak Gubernur bagus sekali dan Kepala BGR juga mengatakan kalau kita pekerjaan kita bersama, maka ini akan menimbulkan gerakan ekonomi rakyat, ya kan? Rakyat bisa Pak Gubernur tadi kan bisa tanam sayuran, tanam pelihara ikan, pelihara ayam. Gimana caranya? Nah ini perlu dibimbing langsung. Karena yang punya aparat di desa kan bupati, gubernur, punya camat, punya kades, ya, untuk membina desa langsung sehingga ekonomi rakyat itu bisa. Dua itu saya kira. Yang ketiga, kami juga memastikan bahwa SPPG itu bisa berjalan dengan baik. SLHS-nya sudah ada, kemudian gizinya bagus, kemudian aman, gitu. Dan tadi yang kami lihat bagus sekali. Lebih bagus daripada dapur di rumahnya Pak Kepala BGR dan dapur saya. Jauh lebih bagus. Jadi anak-anak kita akan makan, gizinya bagus, dites juga, ya ada tesnya Pak tadi, ada tesnya. Ya, kita sendiri Pak, di rumah Bapak belum ada tesnya. Jadi anak-anak kita insya Allah akan mendapat pelayanan makan yang lebih bagus dari kami ini. Terima kasih, selamat siang. Gimana Pak? Udah kan tadi SHS itu ya. Yuk. Terima kasih. Bapak-bapak terima kasih semua ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih Pak. Siap. Laksanakan. Stok pangan aman, insyaallah ya, beras cukup. Kita tahun depan pun tidak impor beras lagi. Ya, impor beras 0 tahun depan. Stok kita ada 3,7 di Bulog, surplus 4,7 juta. Jadi aman, beras aman ya. Daerah bencana aman Pak. Itu salah satu kesalahan besar itu. Besar itu. Jadi kan pemandangannya nggak ada nilainya. Sayang betul. Sangat kumpul sini mana kumpul. Mana caranya sih? Jalan depan itu saya sering. Ini buku saya kalau dicetak hari ini orang pertama yang saya kasih. Soal surat edaran penghentian perumahan. Ini kan kalimatnya kan sudah jelas bahwa di situ yang memiliki potensi menimbulkan bencana baik banjir maupun longsor. Kan kepala daerah, kepala BPP, MTSP di setiap kabupaten kan ada bidang tata ruangnya, dia sudah harus bisa menghitung. Tetapi untuk seluruh rangkaian itu kan kita sudah meminta nih sekarang bidang tata ruang provinsi untuk berkoordinasi dan memetakan. Ini kan tujuannya mitigasi bencana. Saya memberikan contoh misalnya di Bekasi. Kita kan terus bongkar daerah aliran sungai, Bangli kita angkat. Tetapi kalau di Kerawang, Bekasi, terus-terusan daerah-daerah rawa dan sawahnya diuruk, ya tidak akan selesai. Nah problemnya menurut saya dua ya. Gini, ini kan ada dua pola pengembang. Satu pengembang kelas atas melahirkan rumah mewah, yang kedua pengembang
yang melahirkan rumah sederhana atau sangat sederhana. Itu polanya beda. Yang pengembang yang melahirkan rumah mewah itu diuruk. Taikin, kemudian bikin danau. Sehingga mereka nggak banjir. Nah, pengembang yang RSS itu kalau sawah langsung petaknya itu langsung digali loh. Langsung digali, kemudian dibangun. Setelah selesai ditinggalkan. Apa yang terjadi? Besok banjir, fasilitas umumnya tidak ada, fasilitas pendidikannya tidak ada. Kepala daerah dengan anggaran yang sangat terbatas hari ini mengalami beban yang sangat berat. Ini yang mari kita bicarakan agar penyediaan perumahan pemukiman selaras dengan tingkat keharmonian alam. Yang berikutnya juga kita tahu deh, yang di Bekasi ini sekarang yang banjir-banjir siapa? Perumahan. Ketika perumahannya banjir, teriak kemana? Pak Dede, kumaha? Iya Pak Dede. Kan begitu. Nah, saya ingin memetakan ini dengan baik. Kemudian sekarang di daerah Bandung. Bandung juga sama kan? Sawah, rawa. Itu yang terjadi. Kemudian perumahan mewah menguruk. Membuat danau sendiri. Membangun kanal air langsung ke Citarum. Apa yang terjadi? Yang mewahnya nggak banjir. Lingkarannya ini banjir. Nah, geser lagi, sekarang perumahan di Bandung sudah naik ke atas. Contoh kasus yang desa kemarin, Arjasari. Itu sebenarnya kan sebelumnya sudah belah tanahnya dan sudah diingatkan. Di sampingnya, di Arjasari ini banjir perumahan. Nah, ini kan tata ruang dulu salah membuatnya. Karena salah membuatnya, maka tata ruangnya dievaluasi. Hari ini pleno tata ruang. Tahun depan kabupaten kota akan merubah tata ruang. Besok kita ketemu Menteri ATR BPN untuk melakukan perubahan tata ruang. Tetapi kalau menunggu atu perdanya dibuat, perlu waktu lama. Setahun minimal. Tetapi banjir kan tidak melihat waktunya kapan. Mohon maaf ya, banjir tidak ada dulu karena tata ruangnya belum disahkan. Kan nggak begitu. Maka saya melakukan langkah. Udah, stop dulu. Kita mikir dulu deh, jeda sebentar. Kemudian kita rumuskan dan kita petakan. Gitu. Saya ingin dua-duanya tercapai. Masyarakat punya rumah, kemudian lingkungan memiliki harmoni. Dan yang terakhir adalah harus segera dipikirkan rumahnya vertikal.